Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak. Sehingga Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup. Karena betul Bapak Ibu, bahkan Allah memberikan nikmat kepada kita, tidak yang kita minta sekalipun. Bahkan nikmat yang kita dapatkan mungkin tidak kita minta. Aku kira contohnya Pak, nikmat yang paling kita butuhkan dalam hidup, tapi kadang tidak kita minta kan itu. Nikmat air, tidak kita pernah kita minta Pak. Ya Allah, curahkanlah kepada kami air. Nikmat oksigen, yang itu kita butuhkan semua. Makanya Bapak Ibu jamaah yang muliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah minta kepada kita agar kita bersyukur. Nah, kesempurnaan kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan kita tunduk dan patuh kepadanya. Sehingga dikatakan asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu yang sebenarnya adalah menaati orang yang memberikan nikmat itu. Istilahnya, perintahnya kita kerajuan, larangannya kita tinggalkan. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita. Apalagi kita berada di hari Jumat. Dia adalah penghujung dari hari yang Nabi SAW anjurkan kita banyak baca salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jemaah yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi yang penuh barakah ini kita mengawali hari kita dengan kebaikan. Yang mudah-mudahan kita termasuk kepada apa yang telah didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mendoakan kepada umatnya apa Pak? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dikata Nabi kita SAW, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Jadi berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Salah satu cara yang kita lakukan untuk meraih keberkahan pagi seperti kita subuh berjamaah di masjid, kita tilawatul Quran, kita berzikir, dan kita menghadiri wirid-wirid pengajian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan kali ini yang menjadi tema kita yaitu berkaitan dengan bagaimana kita bisa termotivasi dalam mempelajari agama kita, atau dalam istilahnya menuntut ilmu begitu Bang. Tentu menuntut ilmu yang kita maksudkan yang non formal. Kalau yang formal tidak mungkin ya kan itu Bang. Yang pertama Bapak Ibu, mempelajari ilmu agama ini adalah bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad rahimahullah, pernah suatu ketika beliau itu masih lari-lari bersama anak-anak muda menghadiri pengajian, majelis ilmu.
Maka ditanya beliau, sampai kapan demikian wahai imam kan itu? Sampai beliau mengatakan minal mahbarah ila makbarah. Jadi kita beraja itu kata beliau sampai datang kematian. Itulah baru selesai. Maka demikian Bapak Ibu, karena memang Allah perintahkan kita beribadah kepadanya sampai kita wafatkan itu. Dan Imam Ahmad juga mengatakan kebutuhan kita, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajati ila ta'al wa syarab. Kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman. Makan dan minum pada 3 kali kan itu, pagi, siang kan itu, kemudian malam atau sore kan itu Pak. Tapi kepada ilmu dan mulai kita dari bangun pagi sampai kita tidur kembali, kita butuh kepada yang namanya ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita lihat Nabi kita Pak sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan meminta kepada Allah supaya ditambah apa Pak? Ibu, ditambah ilmu. Itu yang Allah perintahkan Pak. Diperintahkan Nabi SAW dan seluruh para Nabi dan Rasul meminta kepada Allah adalah ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, doa yang Nabi SAW ajarkan. Jadi kalau kita cari Pak, Nabi ini Pak SAW adalah dia dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah dari ketergelinciran, dari melakukan kesalahan dosa. Tapi kita cari Pak, Nabi itu adalah yang paling banyak berdoa, terhindar dari disesatkan, terhindar dari ketergelinciran, terhindar dari gangguan syaitan dan macam-macam. Makanya kita sebagai umatnya juga demikian Bapak Ibu, memperbanyak membaca doa. Nah, di antara doa yang Nabi ajarkan adalah di setiap paginya adalah minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua baru rezeki yang halal, dan yang ketiga baru amal yang diterima. Ini 3 poin ini Pak. Kalau kita pelajari di awal Pak, tidak ada yang kita cari kecuali 3 hal Pak. Ada tak selain dari 3 kita cari Ibu? Rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan ibadah yang diterima. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh umat manusia Pak, tidak lebih dari 3. Cari ilmu, mencari rezeki, dan beribadah. Dan ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan rezeki yang halal melainkan dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa tahu bahwa rezekiku halal, cara mendapatnya halal. Karena bisa jadi Bapak Ibu, rezeki itu halal dia, secara zat halal. Tapi dia cara mendapatnya tidak elok atau haram jadi haram. Dan kita hari ini sebagaimana sabda Nabi SAW, saya kuno fi ummati, akan berada umatku padanya adalah zaman orang tidak memperdulikan antara halal dan haram dalam mencari rezeki. Dan para ludiknya dapat kan itu. Oh kok menzalimi orang lah, kan melakukan transaksi haram. Yang ada dalam dirinya ada supaya dia dapat.
Makanya kita butuh kepada ilmu Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah amal yang diterima. Nggak ada kita doa yang barangkali subuh tadi dari rumah umpamanya KPK surau kan itu. Salat subuh. Kalau terimalah dari Allah indah lah kan ada. Harapan kita apa? Agar Allah terima ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara ilmu itu luas kan Bapak. Makanya antara ilmu itu ada yang wajib. Yang satunya kita tuh wajib mempelajarinya tanpa terkecuali. Itu adalah ilmu tentang tauhid atau ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tentang ibadah-ibadah pokok awak. Salat, taharah, bersuci kan itu kan. Kemudian puasa. Kalau zakat itu beda lagi. Tentu yang berzakat itu orang yang lah sampai haul dan nisab kan itu. Pedagang dia atau seorang pengembala hewan, dia harus tahu tentang zakat. Karena masalah zakat ini penting Bapak Ibu. Orang yang melalaikan zakat ini bisa mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala, ancaman kan itu. Kalau orang yang ingin haji, dia wajib belajar ilmu tentang haji kan itu. Apalagi masalah haji kan itu Pak. Istilahnya kita antrian lama kan itu. Panjang antrian. Dan sampai di Mekah Madinah tidak ada ilmu. Kasihan. Kita berada di tempat yang mulia, tapi kita tidak jauh dari amal. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Sehingga para ulama menjelaskan poin-poin yang kita katakan tadi Bapak Ibu seperti mengenal Allah. Ini satu kita akan ditanya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita di alam kubur, nanti kita akan ditanya ada 3 hal yang akan ditanya Pak. Itu kasado kita ditanya, ini kaya, ini miskin, ini pejabat, dia rakyat biasa, dia rakyat sipil, semua akan ditanya. Artinya itu apa Bapak Ibu? Yang 3 hal ini wajib kita mempelajarinya. Yang pertama tentang man rabbu, siapa Rabbmu. Yang kedua wa madinu, apa agamamu. Dan yang ketiga wa man nabi, siapa nabi. Ini pertanyaan lah kita hafal. Tidak ada orang ini ditanya orang ketiga ini akan hafal. Tetapi dalam kubur tidak semua bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanyalah amal kita masing-masing. Makanya jamaah rahimani rahimakumullah, inilah kita mulai hendaknya mengenal siapa pencipta kita Allah. Sehingga kita kenal tentang hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai sebagaimana dikatakan dalam hadis, di antara dosa yang paling besar itu Bapak Ibu, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bagi Allah tandingan, sekutu bagi Allah, sementara Allah itu yang menciptakan dirimu. Allah beri rezeki, Allah beri kehidupan, Allah beri segala-galanya, tetapi masih melakukan kesyirikan. Makanya di antara hak Allah itu Bapak Ibu adalah kita beribadah kepadanya semata. Tidak ada cacatnya kan itu. Sebagaimana yang sering mungkin kita baca dalam sholat kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Kemudian di antara hak Allah yang wajib kita tunaikan, ya kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya.
tidak melakukan kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, kata Allah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana tauhid adalah pahala yang paling besar, sebaliknya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Jadi Bapak Ibu, walaupun banyak ibadah awak, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin menunaikan haji, umrah, kan itu, banyak baca Quran, banyak infak sedekah, kalau masih ada melakukan kesyirikan, merusak ibadah awak. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka masih melakukan kesyirikan, lahabita, ada penekanan dari situ, akan Allah hapus ibadahnya. Maka jadilah apa? Dia datang kepada Allah tidak membawa apa-apa. Jangan gitu Bapak Ibu. Nabi SAW saja kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Itu Nabi itu Pak, kekasih Allah. Nabi istilahnya Allah nak pilih-pilih. Kalau perkara kesyirikan ini, hatta Nabi sekalipun Nabi tidak pernah melakukan kesyirikan, tapi tetap Allah tegaskan ke dia itu. Sekiranya engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan darimu kebaikan-kebaikan. Kesyirikan itu banyak bentuknya Bapak Ibu. Ada yang berdoa kepada selain Allah, atau ada mungkin meyakini ada yang bisa memberikan manfaat menolak mudarat selain Allah. Ada yang selainnya pakai jima, kan itu, meminta ke dukun, minta kesembuhan, minta anak keturunan kepada dukun, dan macam-macam. Maka Bapak Ibu hati-hatilah dengan ini. Apa namanya, rugi gitu kan itu. Berletih kita, kata Allah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka didatangkan dengan amalan-amalan kebaikan yang banyak mereka lakukan, tetapi Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajarilah. Mengenal Allah itu bisa dengan ayat-ayatnya, dengan ayat Al-Qur'an, atau dengan ciptaan-ciptaan Allah. Karena adanya ciptaan ini kan ada penciptanya. Bagaimana bumi, bagaimana langit, dan macam-macam kan itu Bapak Ibu. Dan yang paling baik kita mengenal Allah itu adalah dengan nama-namanya yang indah, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Bagaimana Allah itu Ar-Rahman, bagaimana Ar-Rahim, bagaimana Allah itu As-Sabur, dan nama-nama yang lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita mengenal agama kita. Seperti sholat kan itu Pak. Kita jadi perkara sholat ini perkara yang agung Pak. Kalau tauhid atau ikhlas adalah tonggaknya amal batin kita Pak, maka sholat adalah tonggak amal badan kita. Atau Nabi kita sallam, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Dan pertama nanti yang Allah akan hisab dari ibadah kita adalah sembahyang, kan itu sholat kan itu Pak. Kalau baik sholatnya, amalan-amalannya lain mengikut kan itu. Tapi kalau sholatnya tidak benar, amalan-amalan yang lain pun gugur. Maka berusaha kita Pak, mulai kita dari katakanlah berdiri sebelum sholat kemudian takbiratul ihram, berusaha kita menunaikan sebagaimana yang telah Nabi SAW contohkan. Pokoknya kita ketika berdiri kan itu takbiratul ihramnya bagaimana. Dan alhamdulillah di sini kan ada kajian kitab Bulughul Maram Ustaz ya. Subhanallah, itu kitab yang bagus. Di antara kitab dalam mazhab Syafi'i yang di situ dikumpulkan hadis-hadis dalam bab ibadah.
Ada di situ jelaskan mulai dari takbir sampai salam. Dan tidak ada ibadah yang betul-betul harus kita perhatikan kecuali sholat ini. Setelah tauhid ya, setelah kita mentauhidkan Allah, ibadah, sholat. Karena dia ibaratnya pokok kan itu Pak. Kalau tidak ada pokok itu tidak ada dicalik yang lain kan itu. Banyak Pak hebat pemanya sedekahnya, infak dan lainnya. Sebagai seandainya sholat ini tidak benar maka dia akan menjadi rusak. Dan subhanallah Bapak Ibu, dalam sebuah hadis yang mudah-mudahan hadis ini jadi renungan bagi kita Pak. Apa kata Nabi SAW? Wa inna rajula, ada seseorang kata Nabi SAW, la yusalluna sittina sana la tuqbalu minhu sholat. Ada orang kata Nabi SAW, di mana saya tarik ada sebutkan, ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, 60 tahun yang sholat la tuqbalu lahu sholat, tidak ada Allah terima darinya satu sholat sekalipun. Kemudian Nabi jelaskan, dia sempurnakan rukuknya tetapi dia tidak sempurnakan sujudnya. Dia sempurnakan sujud tapi dia tidak sempurnakan rukuk. Jadi sholat itu penting Bapak Ibu. Dan sampai awak istilah orang awak sholat seperti ayam mematok makanan kan itu. Ya ayam makan makanan kan capek kan itu Pak. Jadi jangan sampai demikian Bapak Ibu. Penting masalah sholat. Kemudian yang setelah itu kita berusaha masalah khusyuk Bapak Ibu. Khusyuk ini penting sekali. Karena nilai dari sholat kita itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim, kata Allah. Beruntunglah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Kata Nabi SAW, seseorang selesai dari sholat dia mendapatkan 1/8, ada mendapatkan 1/8, ada mendapatkan 1/7, 1/6 sampai separuh. Apa yang menentukannya Bapak Ibu? Khusyuknya. Maka nasihat kami kepada diri kami dan kita semua, mari kita terus kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Betul-betul hendaknya kita menikmati sholat itu Pak. Sebagaimana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat li qurratu aini fis shalah. Dijadikan padaku, kata Nabi SAW itu, di dalam sholat itu sebagai penyejuk. Maka kata Nabi kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, arihna bis shalah, yakni jadikan kami itu tenang dengan sholat. Ketika Nabi suruh Bilal mengadakan azan kan itu Pak. Jadi pertanyaannya itu Pak, sudahkah kita menikmati sholat? Atau hanya sebatas aktivitas kan itu Pak? Pernahkah kita merasakan Bapak Ibu ketika kita bertakbiratul ihram, subhanallah, benar-benar hadir dalam diri kita itu pengagungan yang sebesar-besarnya kepada Allah. Maka itu mungkin Pak ya, kenapa ada kita saksikan orang itu dalam sholatnya betul-betul menikmati, kemudian mungkin sampai meneteskan air mata mereka kan itu Pak, karena ini paham dalam sholat itu kan itu. Makanya Nabi juga ingatkan, wa idza qumta ila shalah fa shall shalatal muwaddi'. Ini dan diantara yang bisa memicu atau sebagaimana kita khusus di antara sholat kita adalah apabila engkau berdiri hendak sholat, maka jadikanlah sholatmu itu seakan-akan sholat perpisahan, sholat yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi sholat kan itu Pak. Sehingga kita akan berusaha untuk khusyuk. Bapak Ibu, khusyuk itu bukan masalah fisik. Khusyuk itu di hati. Khusyuk itu di hati. Kalau gerak badan mungkin bisa saja gitu Pak, betul-betul khusyuk kan itu. Tapi hati, berapa banyak gitu kan? Hati sholat kita sholat fisiknya, tapi pikirannya entah kemana-mana kan itu. Ada yang ke pasar kan itu, ada yang memasak kadang kan itu. Nah, jadi Bapak Ibu perlu kita belajar kembali. Artinya terus kita perbaiki. Dari sini alhamdulillah ada kajiannya kan itu Pak. Kemudian yang penting juga kita pelajari Bapak Ibu tentang ibadah-ibadah pokok yang rutin kita lakukan.
masalah toharoh. Mungkin sebagian orang menganggap wudhu ke wudhu pelajarannya kan itu. Pelajaran TK nih. Subhanallah Bapak Ibu. Gak bernilai sholatnya kalau tidak benar wudhunya. Tidak sah wudhunya kalau tidak benar cara bersucinya. Istinja umpamanya kan itu. Kan itu kaitannya Allah. Maka Nabi katakan apa? Miftahu sholat toharoh. Pembuka sholat itu adalah bersuci. Kan ada sebagian orang toharoh atau toharoh pelajaran Ustaz Nun kan. Subhanallah. Ini penting Bapak Ibu. Tidak ada nilai sholat awak kalau toharohnya tidak benar. Wudhu awak tidak akan sempurna kalau cara bersucinya tidak juga benar. Maka di sini pentingnya Bapak Ibu. Kemudian juga yang paling penting itu adalah Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita akan ditanya, Pak, siapa nabimu? Ya Nabi Muhammad, kita tahu kan itu. Cuma pertanyaannya sejauh mana kita mengenal Nabi kita SAW. Maka di sini ada juga kami dengar kajian kitab Samil Muhammadiyah saya. Ini Masya Allah luar biasa. Kita mengenal bagaimana Nabi SAW. Yang di situ dikumpulkan oleh Tirmizi tentang hadis-hadis bagaimana dengan Nabi itu, bagaimana fisiknya, bagaimana akhlaknya dan macam-macam. Inilah pentingnya di antara ilmu-ilmu yang setiap kita harus mengilmuinya. Adapun ilmu-ilmu yang lain mungkin masalah haji itu bagi mereka yang ingin haji, masalah zakat tentu mereka yang harus menunaikan zakat. Tapi kalau masalah sholat semua kita, masalah tauhid semua kita. Dan ingat Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, ilmu itu memiliki kemuliaan. Di antara apa yang disampaikan Nabi kita SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi Bapak Ibu, mudah bagi kita untuk menandakan apakah Allah itu menginginkan kebaikan kita pada tidak. Jadi kita Pak, kalau ingin tahu seberapa Allah inginkan kebaikan kepada kita atau tidak, jawabannya cuma C Bapak Ibu. Apa? Allah jadikan kita orang yang paham dalam agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan itu Pak. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah jadikan dia orang yang faqih, paham dalam urusan agama. Semakin orang itu paham dalam urusan agama, semakin berarti Allah inginkan kepadanya kebaikan. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau orang tidak paham dalam masalah agama, berarti Allah belum menginginkan kebaikan kepadanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, yang kita belajar ini atau menuntut ilmu atau kajian ini Bapak Ibu, ingat jalan yang akan memudahkan kita menuju surga. Tidak kita minta surga dari diri itu. Jadi jangan sampai awak minta surga tapi ketika ada jalan di situ tidak namu awak menempuhnya. Kata Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, menempuh cara untuk mendapatkan ilmu, yang dengan jalan tersebut Allah mudahkan baginya ke surga. Jadi kalau ada umpamanya lama tanya, Pak aku setiap pakan mana pergi kajian kan itu, atau Pak aku setiap pagi mana, itu jawabannya Bapak Ibu, karena kita ingin masuk ke dalam surga. Ingin kita dimudahkan masuk ke dalam surga. Bukan itu saja Bapak Ibu, orang yang hadir saja di majelis ilmu, di wirid-wirid itu yang di dalamnya disebutkan qala Allah qala Rasul, sebelum mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu yang lain, setidaknya yang mereka dapatkan apa Bapak Ibu? Diampuni dosa-dosa. Apa dikatakan oleh malaikat kepada mereka? Qumu maghfurun lakum. Berdirilah kalian, kata malaikat, sesungguhnya dosa-dosa kalian digugurkan. Kita kan banyak dosa Bapak Ibu, dosa mata, dosa telinga, apa lagi, macam-macam dosa kan itu Pak. Karena kita Bani Adam, turun Adam melakukan dosa. Maka dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, sebagaimana juga sabda Nabi kita SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah Allah, kemudian mereka membaca kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum, mereka mempelajarinya, mengkajinya,
menelitinya hukum-hukum dalam ayat tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Iko ketenangan tak bisa dibagi dong. Banyak nabi tih kan, banyak amai di rumah aku ingin ketenangan Bali, tak bisa. Karena ketenangan itu sebagaimana Al-Quran Allah katakan apa? Allah yang menurunkan adalah sakinah fi qulubil mu'minin. Maka salah satunya ingin agar hati tenang itu di pengajian. Kalau dulu pengajian itu bantunya tenang kan itu. Abi biti pulang dari tempat itu panjang ya ini. Itu masih mubah. Yang kedua kata Nabi Sallam yang dilakukan kepada mereka sakinah wa ghasyahumur rahmah. Diliputi mereka rasa kasih sayang. Ini paling penting sekali Bapak Ibu. Seharusnya kita coba semakin rajin mengaji, semakin besar kasih sayang. Jangan sampailah lama mengaji ini mempelajari ilmu agama, tapi dan akhlak mungkin tidak berubah. Umpamanya kita sebagai suami kepada istri atau istri kepada suami harus ada perubahan. Karena orang di majelis ilmu itu pertama kasih sayang. Jangan sampai kan itu. Semakin suami mungkin semakin sayang kepada istri, istri juga demikian kepada anak, kepada sesama. Jadi subhanallah Pak, kita dalam sholat berjamaah Bapak Ibu, akhir dari kita sholat apa yang kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini luar biasa sebenarnya Bapak Ibu. Artinya orang lain tidak akan kita zalimi, semuanya akan kita berikan keselamatan. Kemudian yang ketiga yang memberikan dalam apa? Di dalam majelis ilmu adalah wa zakarahumullahu fi man wa hafathumul malaikah. Majelis mereka dipenuhi malaikat. Makanya dalam majelis ilmu itu Bapak Ibu tidak boleh kita menyebut-nyebut keburukan orang lain. Karena dikatakan innal malaikata yata'azza bani Adam. Sungguhnya malaikat itu tersakiti ketika orang itu menyakiti manusia. Maka kasihannya kalau ada pengajian-pengajian di situ bukannya menjadikan jamaahnya dekat dengan Allah, tapi justru hati semakin merusakkan itu kan. Maka jangan hadiri majelis semacam ini kan itu. Tapi carilah pengajian-pengajian yang di situ menambah amal dan takut kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir kata Nabi kita, wa zakarahumullahu fi man inda. Allah akan sebut mereka di hadapan para malaikatnya. Disanjung Bapak Ibu, si fulan di majelis ilmu. Kita Bapak Ibu disambung saja deh Bapak Bupati sana nanti gitu. Si anu baik, si anu baik, si anu baik. Itu baru Bapak Bupati. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin, Zat pemilik langit dan bumi, yang di tangannya segala kebaikan, yang apabila dia berkata ada mengatakan kun fayakun, Allah puji kita. Maka inilah 4 poin setidaknya senantiasa kita ingat, agar kita senantiasa termotivasi menghadiri majelis-majelis ilmu, yang dengannya Allah perbaiki diri kita, yang dengannya Allah perbaiki keluarga kita, yang dengannya semoga Allah perbaiki kehidupan kita bersama. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, mungkin inilah cara singkat dari kami. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan dan kekurangan dari diri kami sendiri, Allah melepas darinya. Kita sudahi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.